Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga kami bisa memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Kami sedia mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan, Filipi 4 ayat 8. Tema kita menata pikiran. Saudara-saudara, ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, biasanya yang langsung menjadi sasaran tanda kutip penghakiman kita, bisa saja kita berkata, di mana sih otaknya? Di mana sih pikirannya? Orang jatuh ke dalam dosa perzinahan bisa dicap, ini dasar otaknya cabul. Jika jatuh dalam dosa korupsi, dasar mata duitan, di otaknya cuma uang. Ketika gagal dalam pelajaran, orang bisa berkata dasar otak udang. Ketika gagal dalam pelayanan tertentu, dasar masih duniawi. Dan lain-lain. Itu berarti pikiran atau pola pikir adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena pola pikir atau cara berpikir akan mempengaruhi sikap dan perbuatan seseorang. Maka berdasarkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, Rasul Paulus mendorong orang percaya agar tetap menjaga atau menata pikirannya supaya berkenan kepada Tuhan. Kita mau melihat di sini jelas ada beberapa hal yang diminta untuk kita pikirkan. Apa yang harus kita pikirkan? Pertama disebut semua yang benar. Aletheia, itu bahasa Yunaninya. Berarti kebenaran yang hakiki. Firman Tuhan, itulah yang harus kita pikirkan. Bahwa kebenaran yang sejati itu bertolak belakang dengan khayalan, kepalsuan, kemunafikan, kejahatan, kepercayaan yang salah. Itu tidak termasuk dalam kebenaran. Maka untuk bisa memikirkan yang benar, tentu kita harus mengisi hidup kita tiap-tiap hari dengan firman Allah. Karena firman Allah lah kebenaran yang sejati. Lalu dikatakan di sini, pikirkanlah semua yang mulia. Semua yang mulia berarti yang bertentangan dengan hal-hal yang kasar, yang vulgar, yang jorok, yang cabul, yang tidak sopan. Jadi yang mulia adalah pikiran yang memang tidak sesuai dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Pikiran itu yang cabul, yang vulgar itu harus dibuang, digantikan dengan pikiran yang kudus, pikiran yang sopan, pikiran yang lembut. Jangan berkata, tidak ada orang yang melihat. Tidak ada masalah, kan hanya saya yang tahu. Tapi Tuhan juga tahu. Iblis juga tahu. Lalu semua yang adil. Semua yang adil menunjuk kepada apa yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Memang kita diminta untuk bersikap adil, bukan hanya dalam tindakan kita, tapi juga pikiran kita. Berbuat adil terhadap sesama kita. Ada banyak contoh di Alkitab. Misalnya dikatakan jangan memeras orang yang lemah. Jangan mengambil untung yang tidak sesuai. Yang melebihi daripada yang sewajarnya. Lalu apalagi yang dikatakan di sini? Semua yang suci atau semua yang murni. Artinya kita harus menjaga kesucian pikiran kita. Kita menjauhkan dari segala pikiran-pikiran yang mencemarkan, yang menajiskan.
Lalu dikatakan semua yang manis, semua yang elok, yang menyenangkan, dan yang menimbulkan kasih. Jadi, semua yang manis artinya hal-hal yang mengganggu kita, segala hal-hal di masa lalu yang menimbulkan kepahitan dan kebencian, sebaiknya kita meninggalkan itu. Jangan memikirkan bagaimana caranya membalas dendam, tapi pikirkanlah bagaimana menyenangkan orang lain, sehingga yang timbul adalah kasih. Semua yang sedap didengar. Semua yang sedap didengar berarti hal-hal yang memang layak untuk didengar oleh Allah. Ataukahnya bukan hanya mau menyenangkan manusia. Jadi, baik dari lidah dan bibir kita maupun dari hati atau pikiran kita, tidak boleh terlintas kata-kata yang tidak layak didengar oleh Allah. Jangan mencaci maki, jangan mengutuki, jangan menyumpahi. Sebab lebih baik kita menahan diri, bersyukur dan memuji Tuhan daripada mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak layak. Lalu berikutnya dikatakan semua yang disebut kebajikan. Kebajikan seperti apa? Tentu kebajikan di sini yang disebutkan yang excellent, yang bermutu tinggi, mengisi pikiran dengan kebajikan atau kebaikan. Berarti kita mau berpikir bagaimana kita bisa berbuat baik. Kalau kita tidak mau melakukan ini, ya kita pun akan kehilangan banyak kesempatan. Pernahkah saudara berpikir bagaimana kita bisa berbuat baik? Berbuat baik kepada pasangan, berbuat baik kepada anak-anak, berbuat baik kepada saudara-saudara, berbuat baik kepada sahabat-sahabat atau kepada siapapun. Lalu dikatakan semua yang patut dipuji. Ini tidak berarti bahwa kita mencari pujian yang sia-sia. Tidak berarti bahwa kita memikirkan hal-hal yang selalu mendatangkan pujian supaya kita dihormati, supaya kita disanjung. Bukan itu. Tetapi kita harus memikirkan bagaimana melakukan hal-hal yang mendatangkan kesaksian yang baik bagi kekristenan. Supaya dengan demikian, ya Tuhan dimuliakan melalui kesaksian kita. Di bagian akhir Paulus berkata, pikirkanlah semuanya ini. Saudara-saudara, ini merupakan perintah yang sifatnya memang harus dilakukan secara terus-menerus. Sehingga menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan. Mari kita terus menjaga pikiran kita atau menata pikiran kita dengan baik. Sekali lagi, kita bisa memiliki pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang berkenan kepada Tuhan ketika kita selalu terhubung kepada Tuhan. Kita selalu hidup di dalam firman-Nya. Karena firman-Nya lah yang bisa mengubah cara pandang kita, yang bisa mengubah pikiran kita, supaya kita makin hari makin memiliki pikiran Kristus, memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya kami bisa menata pikiran kami. Karena pikiran kami manusia terbatas dan juga seringkali liar. Itu sebabnya kami perlu firman Tuhan. Karena firman-Mu lah yang akan terus mengingatkan kami supaya kami tetap memikirkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus, apa yang berkenan kepada Allah, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.